Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Qiraah Al-Kisai, huwa tidak dibaca wa huwa, tapi wa huwal azizul hakim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dhakkirhum biayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Itu qiraah dari Al-Kisai, periwayatan dari Ad-Duri anil Kisai. Kesimpulannya, lafdzul jalalah Allah sama dengan Hafs an Asim majrur Allahi. Maka qiraah Al-Kisai dengan qiraah Hafs an Asim hampir sama dari berbagai segi. Seperti diantaranya Al-Fatihah, Hafs an Asim memanjangkan Maliki Yaumiddin, Maliki mad. Begitupun qiraah dari Al-Kisai, Maliki sama mad. Kecuali Al-Wars, Maliki Yaumiddin. Al-Muhim, kebanyakan dari Hafs an Asim dengan Duri anil Kisai hampir sama, kecuali Ad-Duri anil Kisai mempunyai al-imalah. Maknanya dari alif-alif itu banyak al-imalah. Seperti tadi, dunya sabarin syakur indal Hafs, maka inda Al-Kisai sabarin syakur. Dan juga roknya kebanyakan muraqqaqah, alif lam ra. Kalau Hafs an Asim apa? Mufakhamah, alif lam ra ra ru. Kalau mereka alif lam ra dan seterusnya, hanya sekedar membedakan. Maka sekarang kita masuk kepada tafsir qaulihi ta'ala, penutup dari ayat yang keempat. Fi qaulihi ta'ala, fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Indak ya Farhan. Tadi kita baca wa huwal azizul hakim. Qiraah siapa? Hafs an Asim dan siapa? Wars. Lalu bagaimana qiraah Ad-Duri anil Kisai? Tadi saya berikan. Disukunkan haknya. Wa huwal azizul hakim. Maka ayat ini barakallahu fikum seperti terdahulu i'rabnya. Fayudillullahu man yasha. Fa di sini, fa itu i'rabnya kebanyakan kembali kepada atf. Ja'a Muhammadun fa Zaidun. Diatafkan Zaid kepada Muhammad. Telah datang Muhammad kemudian Zaid. Dan di sini fa jika dia ataf yufidu ta'kid, maknanya datangnya Zaid dengan Muhammad berbeda sedikit. Namun di sini fayudillullah bukan maknanya ataf, tetapi fa bimakna fa al-istinafiyah, yang maknanya dia merupakan jumlah yang baru, merupakan kalimat yang baru, tidak berhubungan dengan ayat yang sebelumnya.
Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidak ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya tadi. Maka fayudillullahu may yasha, fa-nya istinafiyah menandakan jumlah. Yudillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada yang diinginkan dan Allah memberikan kesesatan kepada yang diinginkan. Itu jumlah yang lain tidak berhubungan dengan jumlah yang berikutnya, terutama liyubayyina lahum. Maka fa di sini menunjukkan yudillu tidak diatafkan kepada liyubayyina. Kenapa? Karena irsal ar-rusul, pengiriman para rasul itu yang tujuannya untuk menjelaskan. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Pengutusan para rasul itu kepada seluruh kaum dengan bahasa mereka agar apa? Menjelaskan apa dari syariat ini, dari halal dan haram, dari syirik dan tauhid, dari bid'ah dan sunnah. Adapun diatofkan ke ayat ini fayudillullahu, maka tidak benar. Maka irsal ar-rusul untuk at-tabyin liyubayyina lahum. Adapun al-idlal fayudillullahu may yasha, maka ini bukan pekerjaan rasul, tetapi ini adalah pekerjaan dari Allah Jalla wa Ala. Maka di sini ada pendalilan bagi kita bahwa al-hidayah at-taufiq wal ilham itu khususan hanya Allah saja. Seperti pendalilannya di sini. Tidaklah kami mengutus wa ma arsalna mir rasulin, dari para rasul, illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum, dari kaum mereka untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil, mana hidayah dan mana yang dolal. Itu tugasnya para rasul. Namun apakah setiap rasul mengilzamkan, mengkonsekuensikan, menyelamatkan kaumnya semuanya? Jawabnya tidak. Maka di sana contoh-contoh Nuh alaihi salam tidak bisa mengajak hidayah kepada anaknya. Yang mana anaknya di saat diserukan untuk naik kepada kapal, apa dia katakan? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, aku akan naik kepada gunung yang paling tinggi agar aku bisa selamat dari air bah dan perahumu yang kamu bikin itu. Maka dikatakan tidak ada yang selamat pada saat itu kecuali atas keinginan Allah Jalla wa'ala. Dan tenggelamlah anak Nuh beserta orang-orang yang kafir. Dan begitu pun keluarga Lut alaihi salam. Di saat fa'asri bi ahlika biqit'in minal laili, agar kalian wahai Lut dan anak-anakmu untuk keluar dari desa di pagi hari menjelang fajar, kecuali wa mar'atuhu, maka kecuali mereka beserta istrinya diadab oleh Allah, tidak selamat istri Lut. Dan begitu pun Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya, yang mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, iltaqa Ibrahimu abahu yaumal qiyamah, bertemu Ibrahim dengan bapaknya di hari kiamat. Fa'ala wajhi azar ghabratun, maka di wajah Azar itu hitam legam dari kekufuran, kesyirikan, sudul wujuh. Maka kemudian dikatakan oleh Ibrahim,
ya abati, laqad qultu laka la ta'sini. Wahai ayahku, aku telah dulu memperingatkan kamu, jangan engkau bermaksiat kepadaku dan meninggalkan sembahan patung-patung yang kamu buat. Apa kata bapaknya Ibrahim yang sengaja Allah pertemukan? Maka al-an ya waladi la a'sik. Maka wahai anakku, pada hari ini aku tidak akan pernah untuk bermaksiat lagi kepadamu. Terlambat. Aku tidak akan bermaksiat lagi kepadamu. Aku akan beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada patung. La a'sikal yaum. Aku tidak akan pernah bermaksiat pada hari ini lagi. Maka sudah terlambat. Akhirnya mengadulah Ibrahim kepada Allah, dan ini sudah dijanjikan oleh Allah. Rabbana laqad wa'adtani ala tukhzini yauma yub'atsun. Wahai Allah, Allah menjadikan Ibrahim khaliluh, orang yang paling dicintai olehnya. Namun dalam permasalahan hidayah tidak ada pilih kasih. Maka Ibrahim sengaja dipertemukan oleh Allah dengan bapaknya. Karena Ibrahim orang yang paling dicintai. Dan Ibrahim sangat cinta kepada bapaknya. Ibrahim dari anak yang soleh. Maka Allah pertemukan dengan bapaknya karena dia sangat mencintai ayahnya. Namun ayahnya tidak mau untuk bertauhid. Maka akhirnya mengadu Ibrahim, wahai Allah, engkau telah menjanjikan kepadaku, ala tuhzini yauma yub'atsun. Engkau tidak akan menghinakanku di hari pembalasan ini. Fa'ayul khizyah bi abil ab'ad. Maka kehinaan apa yang paling puncak? Engkau akan menjauhkan aku dari ayahku tercinta. Maka di sini menjadi dalil bahwa hidayah bukan di tangan para nabi. Tidak ada nepotisme, tidak ada mentang-mentang para nabi mempunyai risalah kemudian pintu surga di tangannya. Siapa yang dicintai akan dimasukkan kepada surga? Tidak. Maka di sini Ibrahim menangis, kemudian Allah yang ingin melemparkan bapaknya Ibrahim tidak tega dengan menjadikan wujud bapaknya Ibrahim Azar dalam keadaan utuh. Maka dirubahlah menjadi hyena yang penuh dengan darah, menjijikkan. Maka hyena yang penuh dengan darah ini berada di bawah kaki Ibrahim. Undur ila rijlaik, maka lihatlah di antara kedua kakimu. Maka Ibrahim melihat badih. Badih itu adalah hyena dalam keadaan berlumuran darah. Maka itu adalah Azar dan dilemparkan kepada api neraka. Maka itulah keadaan dari para rasul dengan orang-orang tercintanya di dunia ini. Maka Allah lebih mencintai para rasul, dan para rasul pun mencintai Allah, dan mereka menanggung rasa cinta kasih. Sehingga al-hidayah di dalam ayat ini, fayudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Maka Allah akan menjauhkan dari hidayah